Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwanda Hamidah. Nomor induk mahasiswa 12010326713, kelas 3D Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Erlani Pertiwi, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal-soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Peserta Didik, di mana soal-soalnya ialah: 1. Sebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam manajemen peserta didik. Jelaskan dan kemukakan contohnya. Soal nomor 2. Bagaimana pandangan saudara tentang manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan? Jelaskan secara singkat. Soal yang nomor 3. Jelaskan peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Soal keempat, dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS, pastinya ada karakteristik yang membedakan dari bagaimana pengelolaan serta hasilnya. Deskripsikan perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dengan tidak yang menerapkannya. Soal yang kelima, manajemen peserta didik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Bagaimana menurut saudara manajemen peserta didik untuk masa yang akan datang? Dan untuk jawabannya ialah nomor 1, kegiatan manajemen peserta didik dan contohnya. A. Perencanaan peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan, khusus mengenai kegiatan penerimaan serta proses pencatatan data pribadi siswa dan pencatatan data hasil belajar, aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan non-kurikuler. Contohnya langkah-langkah perencanaan terhadap peserta didik, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Menurut saya, bahwa dalam perencanaan peserta didik, maka langkah awal yang harus dilakukan seorang manajer atau kepala sekolah adalah menganalisis kebutuhan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik menurut saya yaitu proses pencarian penentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, seleksi peserta didik. Menurut saya, seleksi peserta didik merupakan suatu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang B, pembinaan peserta didik. Pembinaan yang berkaitan dengan peserta didik di sini adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk akademis maupun non-akademis. Peserta didik dengan diberikannya layanan-layanan khusus yang disediakan sekolah. Adapun contohnya yaitu layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik meliputi layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut saya, fungsi dari adanya layanan bimbingan konseling ini adalah untuk menjadikan siswa sebagai pribadi yang mampu mengenali diri sebagai seorang pelajar, juga dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Selanjutnya, layanan perpustakaan. Menurut saya, layanan perpustakaan merupakan penyediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik untuk memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan maupun kegunaan lainnya. Selanjutnya, layanan kantin. Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis bagi anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelolaan kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, yang C yaitu evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi adalah sesuatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, non-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, satu tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah mengumpulkan data-data yang membuktikan
membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat, menilai metode pengajar yang digunakan. Yang kedua, tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah merangsang kegiatan peserta didik, menentukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar peserta didik, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan, untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau cara belajar dan metode mengajar. Selanjutnya yang D yaitu mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Contohnya ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang ditempati. Selanjutnya, mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikannya selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. Jawaban soal untuk nomor 2. Pandangan mengenai manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan. Menurut saya, manajemen peserta didik adalah bagian dari administrasi pendidikan, di mana terdapat dua inti kegiatan dalam administrasi pendidikan, yaitu pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, manajemen peserta didik merupakan pelaksana dan kebijakan itu sendiri, di mana seorang manajer pendidikan atau kepala sekolah dan wakasek kesiswaan harus mampu menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan ini berkaitan erat dengan aturan, tata cara atau prosedur dalam melakukan manajemen peserta didik. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3. Peran kepala sekolah sebagai pengawas dan manajemen peserta didik. Peran kepala sekolah sebagai pengawas merupakan penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah, terutama pendidik dan peserta didik. Kepala sekolah dan pengawas bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. Pendidik atau guru dibimbing dalam kegiatan supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan kunjungan kelas pada saat guru mengajar di kelas, sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan kunjungan kelas pada saat guru mengajar di kelas, sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya untuk jawaban soal nomor 4, perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dan yang tidak menerapkannya. Sekolah yang menerapkan MBS. Pada sekolah yang menerapkan MBS, sekolah tersebut memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasif dan partisipasi masyarakat makin besar. Sekolah lebih luas dalam mengelola lembaganya. Pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi. Pengelolaan sekolah lebih desentralistik. Perubahan sekolah didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah. Regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari pengarahan ke memfasilitasi. Dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko. Penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan, atau efficient based budgeting. Lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah. Lebih mengutamakan pemberdayaan dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien. Lalu, sekolah yang tidak menerapkan MBS. Sedangkan pada sekolah yang tidak menerapkan MBS dalam sistem pengolahannya,
penerapannya berbeda dengan sekolah yang menerapkan MBS. Sekolah yang tidak melaksanakan MBS tidak memiliki kewenangan atau otonomi untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Maksudnya adalah dalam tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif, merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Dalam pola manajemen juga kurang dan tidak teratur, seperti ruang gerak kaku, penggunaan uang semuanya tidak secara efisien, dan setiap keputusan diambil secara terpusat. Jawaban soal untuk nomor 5. Manajemen peserta didik untuk masa yang akan datang. Benar, menurut saya keberhasilan dari pendidikan itu tergantung pada kegiatan manajemen peserta didik itu sendiri, di mana seorang manajer atau kepala sekolah maupun wakasek kesiswaan bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan calon peserta didik di sekolah tersebut. Proses perekrutmen dan penyeleksian calon peserta didik harus ketat. Kegiatan orientasi secara detail mengenai kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Penempatan peserta didik yang berdasar pada kemampuan intelektual, minat dan bakat. Selanjutnya, pemberian layanan yang optimal pada peserta didik dengan menyediakan layanan bimbingan konseling, perpustakaan, kantin maupun lainnya. Dilakukan pengembangan peserta didik dalam kegiatan ekstra sekolah. Pembinaan dan pengembangan peserta didik akan berguna bagi para lulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengintegrasian antara sekolah dengan alumni agar tercipta hubungan yang harmonis di antara mereka. Dari banyaknya kegiatan manajemen peserta didik di atas telah disampaikan bahwasanya manajemen peserta didik itu mengatur atau mengolah peserta didik sebelum masuk sekolah, menjalani sekolah, lulus sekolah hingga menciptakan hubungan antara sekolah dengan lulusannya. Tak lain tujuannya agar peserta didik lebih berkualitas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi masa yang akan datang ini. Maka kegiatan manajemen peserta didik harus mengantisipasinya dengan melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi, di mana dalam melakukan pengajaran harus berlandaskan pada teknologi yang sedang berkembang. Baiklah, sekian jawaban dan penjelasan saya pada soal-soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.